Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kasih pantun supaya lebih meriah. Saya ngerepek ini terhormat Bapak Afrudik Effendi SPDI MPD, yang kami hormati guru pendidik yang luar biasa, yang kami hormati Bapak Pak Gun ya, Pak Komite, Pak Effendi, terus dan semua Pak, terus Pak, pendengaran saya, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak wali murid yang sangat luar biasa sekali pada hari ini. Aplaus dulu dong untuk kita semua. Sudah sarapan? Sudah. Berarti aman ya? Berarti aman. Tapi sarapannya buatan kata-kata ya? Soalnya kata-kata apa Bu? Kadar gulanya menjadi tinggi sehingga dikuau ngantuk. Oke. Untuk mengawali hari ini, saya akan bacakan pantun. Jenengan nanti bilang cakep boleh? Bilang cantik boleh? Oh cantik. Cantik katanya Pak Kris ya. Jalan-jalan naik kapal selam. Jangan lupa bawa kompas untuk apa kalau kompas? Mencari arah. Hari ini kalau saya mengucapkan salam, jawab dengan luar biasa dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kayak sudah kenal dengan saya? Sabun. Berarti nggak perlu kenalan ya Pak ya? Oh, berarti nggak perlu kenalan ya Pak ya? Oh perlu. Oke, mungkin saya malu ya sebetulnya berdiri di sini. Ya. Saya kan sepik-sepik sama ini Pak Guru yang paling ganteng ini ya. Oh jangan kok. Okay. Jadi hari ini kita sharing saja, bukan berarti saya berada di depan, saya paling bisa, tapi kita sharing, belajar bersama sesuai apa yang disampaikan oleh harapan dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari makna doa yang di depan ya. Kalau saya mukadimahnya tadi ikut ya, kita langsung ke fokus permasalahan. Yang pertama, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Harus pintar-pintar ya. Jadi nama saya betul itu adalah ada Indayani STR BDN ya. Saya menjadi bidan itu sejak tahun 1992. Tidak apa-apa ya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya. 2 tahun saya di Kismantoro, di Puskesmas Kismantoro, okay, supaya dengan ada chemistry dengan saya tak cerita sih ya. 2 tahun di Kismantoro, kemudian saya ketemu dengan seorang yang paling pandang sedunia. Akhirnya saya diboyong di sini tahun 1994 sampai sekarang. Jadi saya jadi bidan ini kurang lebih 34 ya, 35 tahun ya. Jadi ini tadi saya terhibur sama Mas Rido, ini adanya Mas Rizky bukan? Cucu saya berarti. Ya, saya masih ingat waktu menolong persalinan Mas Rizky, Mas Rido, ini ada ibunya, bapaknya ada. Mana? Ya Allah Mbak, jangan menangis dong ya. Saya masih ingat ya, tapi saya nggak pernah menceritakan sesuatu di luar karena ini saya mengenang sesuatu yang indah, gitu ya. Ya Mbak, I love you ya Mbak ya. Oke, sebelum kita mulai parenting ini istilah kekinian ya. Kalau yang kita pahami adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak. Jadi benar tadi Bapak Kepala Sekolah bahwa Pak Marji juga bahwa jenengan kalau sudah memberikan tanggung jawab di sekolah, itu bukan berarti tanggung jawab itu penuh oleh para pendidik. Jenengan nggak oleh, wes kita sekolah nih, aku di rumah tak bebas.
Aku tak ora ngopo-ngopo kabeh tak serahne Pak Guru, Bu Guru ben karepmu anakku dadi apa. Boleh enggak seperti itu? Tidak, karena tadi ada berapa kebiasaan Pak? 7. Apa kebiasaan itu? Saya spontan 7 kebiasaan. Oh mungkin ini. Benar gak ya Pak ya? 1 mulai bangun tidur. Benar gak ya Pak? Mulai bangun tidur itu kebiasaannya itu mesti anakku ini bangun tidurnya jam piro. Gitu ya. Sebelum jauh, terus banyak lagi ya kebiasaan nanti kita sambung. Saya ingin tahu dulu sebelum kita ngobrol banyak. Kira-kira permasalahannya Bapak Ibu dalam pengasuhan anak itu apa? Sebelum kita ngobrol, kita harus tahu masalahnya sehingga kita bisa mengurai dan bisa mencari solusi. Ada yang berani maju atau ngomong? Ada yang berani? Hah? Yang belakang boleh sama gendong anak boleh loh. Ada Bu kira-kira apa Bu? Masalah. Ini stop dulu. Apa Bu masalahnya apa Bu? Main HP. Oke, 1, good. Terus apa lagi? Apa lagi? Cuma 1 masalahnya. Kita bahas 1 nanti. 1 cukup 1 dulu. Oke, kita akan bedah permasalahan yang sering itu memang gawai HP, ya. Karena ini sudah bukan menjadi rahasia kita, rahasia umum bahwa HP ini sudah menjadi setan gepeng. Iya enggak? Dia bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan. Pinter. Mendekatkan yang jauh. Contohnya yang positif. Keluarga kita yang jauh, kita seperti saya aslinya Banyuwangi. Kalau kangen rindu, ya saya telepon. Itu mendekatkan yang jauh. Tapi menjauhkan yang dekat. Apa contohnya? Hah? Iya Mbak, Ibu. Hah? Oh, ditanya nggak jawab. Pintar 130. Terus apa lagi? Asik betul. Jadi kita bertiga nyekel, iya tapi jauh. Sing siji nyekel asik delok TikTok. Terus sing siji delok Facebook, sing anake delok game. Iya enggak? Jauh. Jadi ini monggo kita benar-benar sebagai orang tua harus mengikuti fase ini. Nggak bisa kita ini goro-goro HP. Sesuatu yang sudah ada yang tidak bisa dirubah, ya kita yang harus ikut. Ya, ini sesuatu yang nggak bisa berubah karena iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak bisa kita rubah, malah bahkan akan berkembang terus. Nah kita, pendidikan kita zaman dulu, nek wis dipendelengi wong tuane mendelik ngono ae wis beneran. Iya enggak? Ya Pak ya, zaman aja dulu ya Pak ya. Tapi nek saiki kurang bah sampai ping 10. Jawabannya nggih boten. Masalah ora? Nah, mau tekoni kursi tok. Ini artinya komunikasi. Kenapa saya spontan saja kemarin Mas Kris yang ganteng sendiri ini tanya, Bu judulnya apa? Oh apa ya? Saya spontan, saya belum pegang materi. Kayaknya pengasuhan yang positif dan komunikasi yang aktif. Gitu ya. Oke, next Pak, kita buka. Jenengan aja saya biar bebas bergerak. Oke. Apa parenting? Parenting apa Bu? Kalau tadi kan jenengan tahu pengasuhan ya. Ini yang nama kerennya adalah proses pengasuhan yang komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi pengasuhan itu nggak hanya aku tak ngurusi bagian nutrisi nih, nutrisi ini anak saya masak Pak, tak boleh masak Pak. Kemudian bapaknya aku tak sing kerja, aku tak sing golek duit, ibu nek njaluk duit tak kei. Itu nggak bisa. Komprehensif secara keseluruhan, ya. Dan ini monggo kita coba kalau hari ini jenang belum seperti itu, penonton apa Deren? Apa dewe-dewe? Pak, aku tak sing masak Pak.
tak ngeterke anak jenengan kerja. Nek bar kerja wis ngopo-ngopo bebas aku tak ngurusi anaknya. Tumpuan yang paling banyak itu pada siapa? Merasa nggak bapak-bapak? Ini yang harus kita rubah karena ini fathership ya. Jadi sudah menjadi tadi ya pembiasaan bahwa nek sing ngopeni anak iki mbok, nek sing ngopeni anak iki ibu, nek sing ngopeni anak iki mamae. Nggak bisa seperti itu. Karena di dalam pengasuhan itu harus ada chemistry, kerjasama. Orang tua iki apa bapak toh, apa ibu toh, apa jadi? Loh, ora dadi ya Pak ya? Enggak dadi. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua, ayah dan ibu, di mana tanggung jawab masing-masing. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu yang bekerja, ini banyak yang bekerja, coba angkat tangan ibu-ibu yang bekerja. Tanggur. Oh nganggur. Nyangkul. Jadi sekarang banyak ibu-ibu yang bekerja, ini tidak menjadi alasan bahwa jenengan lepas dari penghasilan. Ya. Jadi tetap ada tanggung jawab. Sempatkan. Bikin waktu. Jangan nunggu nek waktu. Ya, betul ya. Kok enek sempat. Kok enek aku iso. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu untuk pendampingan kepada anak-anak kita. Ini luar biasa sekali. Hari ini saya berdiri di sini belajar bersama, ada sharing, ya. Dan ini saya dapatkan ketika saya menjadi wali murid seperti jenengan ketika anak saya SMP. Sekarang anak saya sudah SMA yang terakhir. Ketika SMP saya setiap tahun mesti diundang di SMP Wonogiri. Kemudian SMA setiap 6 bulan sekali diundang ke Solo. Dan SD ini baru ini saya lihat ada parenting. Tepuk tangan dulu Pak. Dan ini tidak perlu jenengan kira-kira penting orang Bu. Penting. Kalau penting, kalau jenengan ingin dapat pahala, ini ilmu yang bermanfaat, sebarkan. Jangan dapat pahala, kita semua dapat pahala insya Allah. Oke, next. Nah, di sini apa sih tujuan parenting itu? Jadi kita itu ngopo toh? Aku ini kalau dari awal kita menikah, kita punya tujuan nggak? Enak segera punya tujuan. Ada yang nggak punya tujuan? Pokoknya senang-senang jadi gak umur. Jadi kita harus mulai bikin plan, manajemen, perencanaan, ya, termasuk pernikahan, ya, perencanaan pernikahan. Nanti nek menikah itu tujuannya mesti akan bakal punya anak. Kalau ketika saya punya anak, apa yang akan saya persiapkan untuk anakku? Jadi orang angger Bu, ini juga pendidikan untuk anak-anak nanti yang sudah remaja ya Bu ya. Ini kan masih masa basic ya, dasar ya. Tapi yang paling penting nanti transisi paling pendampingan paling susah itu ketika anak kita sudah menginjak remaja, pra-remaja. Jadi nek wis mulai kelas 6 harus benar-benar itu harus pendampingan, gitu ya. Nah, di sini meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Interaksi itu apa ya? Hubungan. Ya. Jadi anak dengan orang tua, jangan memakai metode dulu. Saya dulu kalau tahun biyen itu nek digetak urung sampai ngeten, wis getak mendelik ngoten pun wedi. Wedi saestu. Nggih, wah iki bapakku marah, ibuku marah. Nggih. Tapi kalau sekarang kan sudah beda. Jangan disamakan pendidikan lalu dengan sekarang. Aku biyen ini gak dianu kok. Mana tuh lek kok saiki ora. Jangan diucapkan. Beda jangan. Saya dulu ya gak iso nerimo. Iya toh?
anakku nek tak ngono ya nggak bisa berbeda loh Bu. Jangan saya karo biyen kok dipadak-padakne gitu nggih. Jadi kita yang harus bisa memahami walaupun kita angkatan zaman dulu ya, tapi kita harus mengikuti ilmu zaman sekarang gitu nggih. Membentuk karakter dan nilai. Jadi anak itu pertama kehidupannya yang pertama itu di mana? Memilih di keluarga. Jadi kitalah yang akan memberikan warna pada anak-anak kita. Ibarat kertas putih, kitalah yang akan mencoret hitam, hijau, merah, kuning. Kalau kita mau mencoret-coret kertas putih itu, pingin baik ya kita harus punya bekal Bu. Jangan di TikTok mesti punya. Sing dikenal apa? Terikat janji mesti. Ya, sesekali lihatlah edukasi parenting. Bagaimana cara pendampingan terhadap anak-anak kita, ya? Iya, soalnya kita itu kalau menginginkan anakku ki angel lho Bu, nek wis dolanan HP wis diceluk ora nyauri. Apakah orang tuanya juga seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Lah terus gimana dong? Gitu ya? Oke. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kalau hubungannya tumbuh kembang anak ini mesti tentang nutrisi, kesehatan ya, mencukupi kebutuhan anak itu tujuannya penting. Oke, selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial. Apa Bu kira-kira kemampuan sosial? Kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari lingkungan, dari masyarakat ya. Tidak akan jenengan masih ning pucuk gunung ngono nek kepingin tuku gas yang golek sing bakul. Jadi karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri. Mas nanti nek kelebihan aku diam. Soalnya saya itu gak kadang ngomong lalu. Oke, next. Nah, ini saya hanya tulis poin-poinnya saja. Kita kebanyakan sharing. Jadi bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari parenting itu? Ada kualitas orang tua, ada kualitas anak. Kira-kira apa Bu? Kira-kira kualitas orang tuanya apa yang ingin jenengan tampilkan untuk anak? Apa Bu? Apa? Ada enggak? Ada? Satu lagi? Apa kira-kira kualitas orang tua kira-kira apa? Main HP. Itu kekurangan. Kualitas kelebihannya orang tua apa? Berarti ini harus benar gitu ya. Oke. Kualitas orang tua itu yang pertama, orang tua itu pingin anaknya itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya cuma satu, menjadi role model. Betul. Role model, contoh, teladan. Ya. Jadi jenengan orang kok pingin anak pintar, tapi jenengan nggak mendampingi saat belajar. Nah, aku harus mendampingi wahel ya matematika ya. Contoh ya. Apa nih IPA, biologi, aduh, wis ra iso. Nah, itu jangan membuat jenengan minder. Jenengan bisa komunikasikan dengan Bapak Ibu guru untuk pendampingan ngancani. Kalau jenengan pernah melihat medsos, ibunya sampai getem-getem dikongkon didikte jawabannya apa? Oke, pertanyaan apa jawabannya apa gitu guys. Itu kan bahwa kita bagaimanapun kondisi anak-anak kita, toh itu kan anak kita. Kalau tidak kita yang mendampingi, memberikan kesabaran, ya, memberikan arahan, itu siapa lagi? Makanya ini tadi kombinasi pengasuhan antara orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan
bapak ibu guru pendidik yang di sekolah. Kita bisa hitung jam di sekolah berapa jam, Pak? Berarti itu berapa jam anak-anak di sekolah? 5 jam. Sementara anak di rumah berapa jam, Bu? Jangan hitung. Satu hari satu malam itu berapa jam? Nah, oke, kita kupas. Mungkin nak jenang kesel, jenang bilang ya, kita stretching dulu ya. Ya, soalnya aku ngerti tak soal sama, kok nak saya ngantuk aku. Gitu deh. Jadi lebih banyak waktu di rumah. Jadi ini mohon jenang berterima kasih sama Bapak Ibu guru. Udah membantu 5 jam ya Pak. Udah membantu 5 jam mendidik putra-putri jenang di sekolah. Tapi jangan mongso borong, pasrah, ya. Pasrah kalau Bapak Ibu guru karo Pak Bu, anakku buat dadek nyomong nggak bisa, ya. Karena ada pembiasaan itu tadi. Tadi saya sudah bilang bangun pagi ya Pak ya. Terus ibadah, benar nggak ya? Ingatan saya yang dulu ini. Kemudian ibadah, bagaimana ibadahnya? Ya, bangun tidur apakah bapak ibunya bangunnya lebih pagi daripada anaknya? Apa malah siang? Itu sudah bisa dilihat tuh. Kalau jenengan mau lihat wong iki ya sejarahnya kehidupannya, jenengan tidur di rumahnya. Jenengan lihat dia bangun tidur jam berapa. Itu untuk melihat karakter seseorang, ya. Kalau pembiasaannya dia jam 3 sudah bangun, wes bersyukur, beribadah, wah itu memang harus menjadi tauladan. Jenengan bangunnya jam berapa Bu? Jam 4. Jam 4. 4 sampai jam 5. Hah? Enggak. Enak sejam itu? Ya. Oke. Jadi kalau jenengan bangun, apa yang dilakukan pertama? Ini sesuatu yang harus dipecahkan, ya. Jadi gini Bu, kita manajemen waktu ya. Kita belajar bersama, walaupun kita bukan pakar ekonomi, kita juga bisa melakukan manajemen waktu. Jadi ketika bangun tidur, jenengan punya perencanaan sendiri walaupun tidak tertulis. Aku bangun tidur jam berapa tadi ya? Jam 4. Jam 4 itu kan belum subuh. Kalau yang ya belum subuh kan? Kalau yang muslim, jenengan ambil wudhu, jenengan sempatkan untuk beribadah sebelum subuh, ya. Berdoa, beribadah, kesempatan jenengan mendekatkan diri sama Allah Sang Pencipta itu saat itu. Kalau bangunnya jam 4 syukur bisa lebih awal. Kemudian sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh kan jam 5 nih. Setelah sholat subuh sempatkan jenengan menghibur diri, misalkan pegang HP. Tapi yang pertama adalah ibadah. Ya, mensyukuri bahwa ya Allah, alhamdulillah semalam kita sudah dimatikan. Tidur nyenyak. Ini wis dibangunkan lagi. Alhamdulillah syukur masih dikasih nafas, masih dikasih oksigen. Coba nek jenengan duwe oksigen tuku piro? Gitu ya. Jadi itu bersyukur menjadi langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat tadi sampai subuh ya. Kemudian selanjutnya boleh jenengan pegang HP, ya. Hal-hal yang positif. Misalkan lihat cara edukasi untuk tumbuh kembang anak, bagaimana cara pengasuhan anak itu dibatasi. Kalau misalkan jangan butuh hiburan, aku arep delok apa Pak biasa nih Pak? TikTok ya, sing kicau. Kuyu masker. Karena ini adalah masa ya, jadi ini harus mengikuti fase ini supaya masyarakat itu ternyata bisa mengikuti Bu ini ternyata bisa mengikuti walaupun sudah tidak muda lagi ya, karena zamannya bukan berarti pakai ya, tapi ini salah satu cara saya menembus masyarakat supaya bisa masuk edukasi saya, gitu ya. Jadi itu tadi batas
itu. Jadi setengah jam itu saya manfaatkan untuk belajar, untuk lihat-lihat yang positif, menambah ilmu saya. Boleh yang Pak Ustadz yang seneng ngaji, boleh yang murojaah, boleh yang lihat apa kesenangan jenengan, kan jenengan scroll itu yang dilihat muncul itu mesti senangnya jenengan. Iya Pak? Sing didelok misalkan apa Bu senangnya jenengan? Drakor. Itu begitu buka muncul drakornya, buka drakor munculnya. Nah kita berarti dikendalikan oleh medsos. Jangan mau, ya jangan mau. Nek kira-kira ini gak bermanfaat scroll, oh bermanfaat ini ada edukasi, lihat sampai habis. Itu ya Bu ya. Itu setengah jam saja cukup sampai jam 5. Halo Bu, ngantuk. Oke, saya jalan-jalan sampai melihat Pak. Jadi setengah jam cukup ya. Nanti jam 5 kalau jenengan sudah aktivitas itu HP langsung taruh. Ini harus. Jangan jenengan dikendalikan HP. Jenengan yang harus mengendalikan HP. Makanya kalau ada yang tanya, Bu mau konsultasi di jam 5, setengah 5 sampai jam 5 mesti tak jawab gitu. Itu ya. Setelah itu ya aku nyampe-nyampe ya. Sehingga bini masak, menyiapkan suami tercinta, menyiapkan bekal anak, enggak bekal ya, ya, sarapan, menyiapkan sarapan anak, disiapkan. Itu cukup Bu, 1 jam. Cukup, bahkan lebih. Ya, berarti jam 5 sampai jam 6. Jam 6 jenengan mandi. Walaupun jenengan ibu rumah tangga, nek iki mesti jelas wis siram, wis cantik. Walaupun ibu rumah tangga, jangan lupa merawat diri. Oke? Inner beauty. Ya, jangan lupa merawat band bapak-bapak sing kono senyum-senyum. Kalau istriku cantik ya. Bar ngrungokne mirengke bonit kok beda ya. Besok atus. Ya, karena personal hygiene itu penting Bu. Jangan obrol-obrol lama ndak ning omahe. Dadane nek arep jagong dienggo sapa? Siap ya Bu? Siap, jangan direm ketok tapi lakukan. Cintai dirimu sendiri. Self love, sayangi dirimu sendiri. Ya, nek ora awakmu sing nyayang sapa? Bojone kadang kali. Ya, cintai dirimu sendiri. Mandi, terus ya pupuran, benesa, nek sing duwe ya. Tipis-tipis saja karena kan nggak keluar ya di rumah. Itu penting karena ini bercermin dan bercermin kita melihat diri kita sendiri dengan apa tujuannya? Bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Wes Pak Guru, Pak Marji wes. Ya. Jadi dengan kita bercermin dan bersyukur, tersenyum, ya. Ini akan membuat kita awet muda. Murah toh? Murah. Dan itu lakukan setiap hari. Gitu ya. Ini oke Bu, PR ini soalnya tak oke ibu-ibu bapaknya cuma 30. Ya, apa bekerja bapaknya. Tapi kalau Bu nanti jenengan sampaikan ke bapaknya. Walaupun nenek saya orang sampai semua, tapi sampaikan salam saya ke bapaknya. Nek saya urung jelas, kon ngomongnya Bu Ibu. Oke, kualitas ayah sudah ya, kualitas orang tua tadi sudah ya. Role model, tauladan. Misalnya jenengan aja ngomong tok, "Le, sholat toh." Lah tapi bapak ibu ora. Kayak kepiye? Kenapa enak Pak? Ora enak Pak. Gitu kan? Jadi kadangkala kita itu tekniknya nek ngandani anak, ingat-ingat ya Bu ya. Anak-anak kita itu tidak suka dibilangi lebih dari 3 kali. Ya,
Le, sholat toh. Le, sholat. Le, sholat. Iya. Nek wis muncul kuwi. Iya ya. Bu iki nanti keluar emosinya. Gitu loh, nggih? Jadi dengan lemah lembut, kalau perlu dipegang, ayo dibisiki telinganya. Le, anak soleh, anak ganteng, ayo bangun sholat. Jenengan wis ngono apa Bu? Ayo harus tanya. Saya dulu juga nggak ngerti seperti ini karena saya belajar parenting, belajar dengan buku, belajar dengan pakar-pakar yang lain, ikut seminar, workshop. Akhirnya ternyata pendidikan saya jangan dulu pada anak-anak saya itu salah dan tidak ada sesuatu yang terlambat untuk memperbaiki. Oke? Tenang loh Bu. Ya, kok dibisiki kalau dikeloni Al-Fatihah ning kupinge, pas Bu, ya Al-Fatihah kanan kiri sambil jenengan berdoa. Karena afirmasi positif itu harus diucapkan. Ojo guyu Bu, ini lakukan, manfaatnya luar biasa. Lah iya, maksudnya pas tidur jenengan BCI, jenengan doakan Al-Fatihah, kemudian jenengan berdoa. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk anak buah hati tercinta saya. Jadikanlah dia anak-anak yang sukses dan jangan lupa mengerti dengan orang tua. Taat agama yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Doakan tembus nanti itu doa ibu itu tembus. Amin. Amin, gitu ya. Oke, kualitas anak sekarang. Kualitas orang tua itu ya mengasih contoh teladan sehingga anak menjadi patuh cara kita. Kalau kualitas anak apa Bu kira-kira? Dia butuh kasih sayang, ya kan? Butuh diperhatikan, ya. Butuh teman ngobrol. Jadi ngobrol itu bukan saut-sautan koyo niku, cici betul. Jadi kalau anak ngomong, ya kan? Mak, aku mau karo Pak Guru diseneni. Misalkan, ya. Jangan langsung, aku tidak kalau, gitu ya. Tapi tanya dulu, dengarkan dulu, anak itu ngomong apa. Kok nak dia mau mengungkapkan perasaannya, tapi wis dengan putus, ora sido dan jenengan tidak dapat permasalahan anak, rugi, gitu ya. Biarkan anak itu bercerita sampai selesai. Jenengan walaupun tidak jawab, tapi buktikan bahwa gerakan tubuh jenengan itu mendengarkan. Ya. Oh, ya. Selesai cerita baru kita masalah apa? Ya. Saya ini juga punya anak yang SMA. Ya, SMA itu nek digetak muara, nek dilokne nyauri karo gurune, ya kan? Saya kan sering curhat sama wali apa Mbak Cini? Wali kelas. Jenengan sok curhat karo wali kelas gak tentang anak? Jenengan ngerti kok anak piye Bu? Boleh ya Bu? Boleh curhat sama wali kelas. Bu, yang saya Mas Rido ini ning omah ning sekolah ki pripun nggih Bu? Boleh, jangan pasrah. Kalau gini loh Bu, nanti kan ada komunikasi antara orang tua dan wali kelas gitu, sehingga tahu. Saya tuh walaupun kedengarannya aku tuh kesel, anakku di sekolah ini, tapi saya dengarkan gurunya ngobrol. Nyata loh Bu, sih ini nih di sekolah ini nyata. Oh gitu Pak, pangapunten nggih Pak. Terus pripun Pak? Nyata. Oh gini. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nah, nanti saya konfirmasi ke anak. Jangan langsung disunani cara Pak Guru kowe iki nakal. Kita konfirmasi dulu. Benar enggak, Dek? Gitu ya. Oke. Kira-kira sudah ini ya, kualitas anak, kualitas orang tua dan kualitas anak sampun? Ya Allah, sudah setengah jam ngobrol, Mbak. Oke, next Mas. Rakroso. Truth of harmony. Apa Bu? Ini bahasa Madura nih. Ya, itu yang
yang di atas. Bahasa Madura ya? Bahasa Inggris. Soalnya aku butuh lewat Madura. Nah, artinya apa? Pendekatan pengasuhan kepada anak itu berdasarkan harmonisasi, truth over harmony. Keharmonisan yang berdasarkan apa? Kejujuran. Jadi anak dilatih jujur sehingga anak itu mulai dari rumah itu sudah benar-benar dia menjalankan kebenaran, termasuk itu tadi tauladan orang tua. Contoh sing gampang apa Bu? Ngelatih anak jujur, tapi dengan tidak sengaja jenengan melatih anak berbohong. Contoh apa Bu kira-kira? Apa kira-kira? Sing gampang ning kene ra enak ya Pak, saya tak cerita sing liyane wae. Contoh ibuke ning jero omah, anak bar sekolah melu ning jero omah, terus enek sing tukang njaluk duit kaya apa sih? Mekar. Bang kredit. Mekar. Lele, kok enek bang kredit iku rene? Omong nek ibu ora enek. Piye, nek ini iki piye? Sopo sing ngajari berbohong anake? Aku ramah ya. Itu ya. Jadi kadang hal-hal sepele ini jenengan tanpa sadar melakukan tapi memberikan contoh yang tidak baik pada anak-anak kita. Gitu ya. Masih banyak contoh lagi ini contoh segini. Oke, kemudian prinsip utamanya adalah mengatakan yang benar dengan cara itu tadi, tidak menghakimi. Misalkan anak melakukan kesalahan, ya kita jangan langsung memberikan punishment, menghakimi, memberikan hukuman, ya kita tanya dulu. Terus kalau kita mendengarkan, kalau memang benar-benar anak kita salah, misalkan dapat laporan dari tetangga sebelah, anakmu ini mau jiwet anakku misalkan, karena jenengan rasa sayangnya kepada anak orang terima. Ada nggak yang seperti itu? Ada, karena masyarakat kita kompleks. Orang terima orang mungkin dengan intonasi yang orang mungkin anakku ki anteng dan lain sebagainya. Karena rasa sayang yang keliru, padahal anaknya benar-benar melakukan kesalahan. Orang enak ya Pak, tapi ini. Oke, tidak menutupi masalah hanya agar anak kita tidak kecewa atau marah. Tapi ya, masuk ya. Berani memberi umpan balik yang jujur. Misalkan ya, anak kita nek wis mulai gede, pakaian ya, kalau sudah mulai besar pakaiannya kan nggak boleh begini-begini pendek gitu ya, tapi dia tetap pakai karena lingkungan itu memang pengaruhnya besar sekali, ya. Karena anak-anak kita itu sudah aktualisasi, pingin iki loh aku, ya. Masalah anak-anak kita itu nek wis delok HP, ya kan? Teladan sing ditiru itu ya sing ning HP, artis-artis itu ya pakai tank top, pakai hot pants, ya. Kemudian anak-anak kita itu ikut karena kita nggak berani, rasa sayang kita kepada anak kita itu wedine anakku kok nangis, gelap dan lain sebagainya, nggak kita tegur. Nah ini kita harus bisa menempatkan diri, tapi dengan bahasa kasih sayang yang lembut, gitu ya. Karena anak sekarang itu sudah luar biasa Bu perkembangan iptek ini. Dia punya tauladan yang di medsos, ya. Apalagi tidak didukung dengan pondasi di rumah yang kuat dan kayak layangan pedot. Jadi pondasi yang kuat itu berasal dari rumah di keluarga, ya. Pondasi yang kuat ketika anak keluar dari rumah dia tidak akan terpengaruh karena sudah dikasih pondasi yang kuat. Kayak rumah itu nek pondasinya kuat, jadi ya pintar. Oke, mengajarkan anak bahwa konflik yang diselesaikan dengan baik adalah bagian normal dari hubungan. Cara memecahkan masalah, diajak diskusi. Saya dulu juga anak pertama urung ngerti Bu, urung paham banget cara pendidikannya. Saya kalau anak saya kerja, bapaknya kerja, anak saya sekolah.
Itu komunikasi saya cuma saya tulis surat. Dek, maafnya di meja, ikannya ini, nanti kalau jajan uangnya ini, tak kasih surat, tak taruh. Jadi tanpa saya interaksi langsung, dan ini menjadikan anak saya itu pendiam. Beda kalau anaknya dijak ngobrol langsung. Beda ya, ini nanti hasil outputnya, goalnya nanti anak kita itu akan beda. Oke, next. Komunikasi efektif tadi sudah banyak nih. Ya Allah Mbak, nanti sampai jam berapa Mas? Komunikasi lanjut ya nih Pak Kepala. Sebentar, saya tidak boleh lebih dari jam 10 ya. Saya juga ada agenda. Oke, komunikasi efektif dan empatik. Jadi komunikasi efektif itu artinya apa? Secara pengetahuan jenengan, komunikasi itu apa Bu? Ngomong, wis gampang ngomong. Nek dikatakan aktif berarti ngomongnya sing piye? Hah? Oke. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Saling berinteraksi, saling deleng-delengan ini jenis tatapan-tatapan orang omongan. Jadi ngobrol yang nyaman, ya. Saling memberikan dan menerima dan memberi. Kemudian juga diikuti dengan bahasa tubuh kita. Jadi nek delok ning apa TikTok meneh ya. Iku nek enek wong sing nganti ngrasani nganti nyata-nyata menguasai dia gitu. Jadi komunikasi dua arah. Ada yang mendengarkan dan ada yang menyampaikan. Ya, termasuk kalau anak jenengan ngobrol, jenengan yang mendengarkan. Jangan anak ngurung rampung ngobrol, mbok sauti ya. Nah itu nanti tidak maksimal hasilnya. Kemudian ini bukan hanya membuat anak patuh, tetapi juga membangun hubungan yang aman dan saling percaya. Jadi kita bukan jadi orang yang harus nurut aku. Ya, Kak pendidikan dulu kan gitu ya. Oh ini dadi opo nek ora nurut wong tuane, ora nurut takon dadi opo. Kata-kata itu jangan diucapkan ya, Bu ya. Jadi jenengan harus belajar menyusun kata-kata yang positif, yang baik ya. Contoh, anakku ki kok nakal. Itu enggak boleh diucapkan. Karena kata-kata itu adalah doa. Doa itu adalah harapan. Harapan akan menjadi kenyataan. Itu sudah ilmu afirmasi positif. Ya, jadi ingat, ketika jenengan ngomong harus pakai iya, jadi orang langsung emosinya. Kan kita punya emosi ya. Emosi dhisik, gedune keri. Nah, sekarang kita balik. Tarik nafas panjang. Walaupun gerak-gerak kayak anakku kok. Tapi kita harus belajar. Bisa dipelajari Bu, komunikasi yang aktif ini bisa dipelajari. Ya, oke, next. Santai Bu. Nah, ini prinsip komunikasi efektif dan empatik ini mendengarkan dengan penuh pengertian. Tadi sudah saya sampaikan ya. Mengakui perasaan anak, berbicara dengan jelas dan spesifik, orang lantur. Ya, ngomong nih iki ngelantur tekan ndi lagi sing arep dipecahke ndi to, masalahnya sing ndi. Fokus masalah iki ora ketemu. Jadi kita fokus permasalahan sehingga kita tahu mana prioritas masalah sing kudu tak rampungke dhisik dhewe. Gitu ya. Gunakan bahasa yang mengajak bekerja sama, tetapkan batasan dengan tenang tanpa emosi. Ibu-ibu kalau melihat zaman sekarang yang sangat menyedihkan itu, bahwasanya banyak anak-anak kita itu yang menjadi anggota, menjadi pasien rumah sakit jiwa, ya, karena tekanan, ya, tekanan lingkungan, tekanan medsos. Kancaku duwe HP, aku kok ora duwe HP. Kancaku klambine anyar wae online, aku ora iso. Online saiki
bojoku iki meneng ora dindi. Tibano jaluk duit go online ya Pak ya. Nggak kemana-mana, sudah datang, kita shoppingnya bisa di rumah. Nah ini pengaruh yang luar biasa. Ya, tonggone tuku iki melok iki, tonggone duwe iki melok iki. Pengen manusiawi nih sebetulnya nih, tapi kita harus bisa jangan sampai besar pasak daripada mantul. Ini karena kita butuh perhatian khusus ke anak, supaya apa yang menjadi teladan anak ini orang tuanya seperti ini, saya bisa ngikut karena orang tua saya seperti ini. Dan jangan lupa memberikan pelukan. Bapak memberikan pelukan ke anak perempuan nih, anak laki-laki. Menora? Jarang. Ayo Bu, kok kene kok dibudayakan. Pembiasaan yang dikali Pak Kepala tadi. Pembiasaan di rumah itu harus mulai dari rumah. Olahraga, tadi ada olahraga ya. Itu masuk di pembiasaan ya. Kemudian dirangkul itu penting, dielus-elus kepala itu penting Bu ternyata untuk membangun bonding, membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Sehingga ketika anak jenengan perempuan nanti sudah biasa diberi kasih sayang sama orang tua, kalau dia keluar rumah dia tidak mudah mendapatkan kasih sayang dari orang lain karena sudah penuh kasih sayangnya di rumah. Walaupun dia kenal dengan seseorang yang lawan jenis, dia bisa menjaga diri karena berawal dari rumah tadi Bu. Lakukan Bu, ngelus sirahe, ngelus pundake, aku cantik. Walaupun ini belum jenengan biasakan, saya melakukan pembiasaan ini baru anak saya yang ragil ini. Anak saya yang pertama, kedua itu belum. Tapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan pembiasaan itu tadi. Ya, oh cantik ya Dok, iya, iki mau sekolahin. Sempatkan sesibuk apapun, sempatkan misalnya nekos, dicap, gitu ya. Apa namanya nek menyempatkan diri, apa Mbak Jeri Mbak? Menyempatkan diri dalam satu waktu, quality time. Ya, jadi menyempatkan diri dalam misalkan jenengan Senin sampai bendino ngarep ya Bu ya? Nah orang ngarep dino apa Bu? Mana Pak? Minggu yang ngarep Bu? Sempatkan, walaupun sesibuk apapun jenengan sempatkan untuk quality time dengan anak. Dijak dolan walaupun